Kali ini saya akan membacakan sumpah dari Maulana Syekh Muhammad Nazim Al-Haqqani Qudusullah. Wahai manusia, kita memohon ampunan dari Allah SWT. Diri kita bukanlah suatu wujud yang demikian penting. Diri kita tak begitu berharga, tidak sebagaimana yang kita pikirkan tentang diri kita. Demikianlah di antara kita sendiri. Kita adalah orang-orang yang tak penting, tetapi di hadirat ilahi demikian berharganya diri kita. Tak seorang pun mampu berbicara tentang hal itu, yaitu tentang kehormatan dan ketinggian nilai yang telah dikaruniakan pada kita oleh pencipta kita. Di hadirat ilahiyahnya, manusia adalah sosok yang paling berharga di antara seluruh ciptaan. Namun, di antara diri kita sendiri, kita tidaklah berada pada level tersebut atau pada pemahaman tersebut, atau untuk bertanya dan belajar akan makna pentingnya kemanusiaan. Inilah hal terpenting untuk diajarkan di muka bumi ini. Tetapi kita tak pernah peduli untuk berbicara tentangnya. Tidak, kita hanya menyibukkan diri kita dengan segala sesuatu yang menyelimuti wujud fisik diri kita. Kalian dapat melihat ke seluruh timur dan barat begitu banyak tempat-tempat pengajaran di mana-mana yang mengajari anak-anak. Begitu telitinya dan tentunya mereka dalam melakukan pengajaran tersebut, hingga orang-orang pun kini berusaha mendaftarkan anak-anak mereka ke tempat-tempat tersebut, sekalipun anak-anak mereka itu masih berada dalam kandungan ibu mereka. Mereka berpikir jika seorang wanita hamil, ia dan suaminya pun mulai berpikir, kini akan segera lahir anak bagi diri kita. Dan saat itu begitu banyak universitas dan tempat-tempat pengajaran di mana-mana. Bagaimana menurutmu sayangku? Bagaimana dengan anak kita? Kemana kita mesti mendaftarkannya? Saat permulaan adalah saat yang amat penting, karena kita mesti berusaha menjadikan anak kita mencapai titik tertinggi di antara manusia. Karena itu, menurutku, kita mesti memikirkannya. Bagaimana pendapatmu jika kita mulai menaruh kabel ini ke janinmu untuk mempersiapkannya? Kita dapat berbicara melaluinya dan bayi kita yang akan lahir itu mungkin akan dapat mengerti sesuatu darinya. Dan saat ia lahir keluar nanti, kita pun mendaftarkan namanya, karena ia mungkin dapat belajar begitu banyak hal dalam rahimmu. Bagaimana pendapatmu tentang hal ini? Karena manusia dapat dipilah menjadi dua golongan yang menuju dua arah berbeda. Satu kelompok manusia, mereka berlomba-lomba untuk belajar dan untuk belajar lebih banyak lagi ilmu dan pengetahuan tentang ciptaan atau tentang dunia ini. Sedangkan kelompok manusia yang lain tak tertarik untuk mempelajari begitu banyak hal tentang dunia material ini. Namun mereka lebih tertarik pada bagaimana diri mereka dapat berada di hadirat ilahi Tuhan mereka. Maka manakah yang lebih berharga dan lebih dicintai serta lebih terhormat dan diterima di hadirat ilahi? Dan ia pun melanjutkan, aku begitu lama melihat, memandang dan mengamati bahwa mereka yang bergerak mendekat lebih dekat ke hadirat ilahi Tuhan mereka, tidaklah diri mereka mendekat dengan banyaknya ilmu mereka akan dunia ini, melainkan mereka mendekat karena begitu kuat semangat ketertarikan mereka untuk menjaga kehormatan tertinggi bagi Tuhan mereka. Mereka berlomba untuk memberikan lebih banyak penghormatan dan pengabdian bagi Tuhan mereka. Karena itu, aku melihat dan mengamati bahwa orang-orang itu yang menginginkan untuk dapat memberikan lebih banyak rasa hormat serta pengagungan bagi Tuhan mereka, merekalah yang lebih diterima dan merekalah yang diundang oleh Allah SWT. Datanglah lebih dekat, kemarilah lebih dekat, wahai hamba-hambaku yang baik. Sedangkan mereka yang tak tertarik akan penghormatan dan pengagungan bagi Tuhan mereka, mereka pun tak pernah diundang. Tak seorang pun mengatakan pada mereka, kemarilah lebih dekat. Karena mereka melarikan diri dari kehadiran ilahi Tuhan mereka. Malahan mereka berlari menuju hal-hal materialistik yang ada di dunia ini, yang bahkan keseluruhan dunia ini tak memiliki nilai sedikit pun di hadirat ilahi.
Mereka berlari-larian dan berlomba-lomba meraup hal-hal yang demikian rendah harganya atau malah yang tak berharga sama sekali. Karena itulah Allah SWT tak pernah menerima mereka. Bagaimana menurut kalian jika sekelompok orang meminta untuk bertemu raja mereka, sultan mereka, dan setiap orang di kelompok itu membuat sesuatu di tangannya? Bagaimana menurutmu jika sang sultan melihat pada orang-orang tersebut dan mengamati apa yang mereka bawa? Bagaimana ia mesti memperlakukan orang-orang itu? Sebagai contoh, beberapa di antara mereka membawa intan berlian, sementara yang lain membawa emas dan yang lain membawa zamrud. Yang lainnya membawa batu delima merah dan yang lainnya membawa bukan sekedar mutiara putih, melainkan mutiara merah muda. Namun di sisi lain, sekelompok di antara mereka membawa jerami di bahu mereka, yang lain membawa pupuk, yang lain membawa sesuatu dari keranjang sampah, membawa sampah bersamanya. Bagaimana pendapat kalian tentang apa yang akan dikatakan sang sultan? Kemarilah, pertama kau, demikian Gusti kaummu, dari mana kau bawa ini? Mau pergi. Dunia ini sangatlah tidak berharga. Dunia ini tak memiliki nilai atau harga apapun bagi Allah SWT. Dan ia tak pernah memandang dunia. Seandainya Allah SWT pernah memandang ke dunia, tentu dunia dan serta-merta telah menjadi sebuah batu delima yang besar. Suatu batu delima yang besar, namun ia tak pernah memandangnya. Dunia demikian kotor, sesuatu yang tak disukai, dan bagi mereka yang berlari mengejarnya, bagaimana mungkin ia Subhanahu wa ta'ala akan mengundang mereka, selamat datang bagimu? Ia akan berkata, kalian meninggalkan penciptaan kalian dan kalian berlari mengejar kehidupan kotor ini, kehidupan yang tak memiliki nilai dan harga. Karena itu, jika kalian membawa sesuatu yang tak berharga, kalian pun tak memiliki harga di hadapanku. Namun manusia kini telah mengubah segalanya. Mereka ingin belajar lebih banyak lagi dan lebih banyak lagi hal-hal yang tak berguna ini. Dan mereka meninggalkan pencipta mereka, Tuhan mereka. Dan mereka pun kehilangan kesempatan mereka di sini, hingga akhirnya mereka akan menjadi seperti sampah itu. Hal ini seperti seorang yang membersihkan rumah atau kebunnya dan mengumpulkan sampah-sampahnya menjadi seonggok tumpukan sampah, dan kemudian ia menyalakannya menjadi api yang membara. Saat ini manusia menjadikan diri mereka sendiri tak memiliki nilai dan harga, dan suatu api tengah datang untuk membakar mereka dan membersihkan dunia ini dari orang-orang tanpa akal itu, dari orang-orang tanpa adab itu, dari orang-orang tanpa rasa hormat itu, dari orang-orang yang tak memiliki iman. Api akan menghabiskan mereka dan membawa mereka pergi, dan mereka kini tengah berusaha menyalakan api itu. Semoga Allah SWT melindungi kita, menjaga kita berada pada jalan adab baiknya. Kita berusaha untuk menjadi lebih beradab, bersopan santun, menjadi orang-orang dengan kualitas yang lebih baik, menjadi orang-orang yang lebih diterima di hadirat ilahinya, bukan menjadi seperti sampah. Sebagian besar manusia kini telah menjadi layaknya sampah. Hanya sedikit di antara mereka, sedikit yang memiliki beberapa sifat yang mulia. Mereka akan dilindungi. Semoga Allah SWT mengampuni diri kita. Untuk itulah saya memohon, wahai Tuhan kami, maafkanlah kami karena manusia demikian mabuk dengan demokrasi. Mereka tengah tidur dengan demokrasi, bangun dengan demokrasi, demokrasi, demokrasi. Setiap hari ada 99 nama Allah SWT Asmaul Husna, namun mereka malahan menyebut demokrasi, demokrasi, demokrasi 100 kali. Kita akan memulai hari berikutnya dengan demokrasi, demokrasi, dan demokrasi lagi. Pikir mereka demokrasi, demokrasi, demokrasi. Semua untuk demokrasi. Mereka berkata, wahai manusia, ketahuilah bahwa semua harus untuk demokrasi. Katakanlah bahwa semuanya haruslah untuk Allah SWT. Tidak, Anda salah. Anda mesti mengatakan demokrasi, demokrasi setiap hari. Semoga Allah SWT mengampuni diri kita. Allah, 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 Aziz Allah, 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 Subhanallah, Allah, Allah.
memohon dirimu, wahai Tuhan kami tidak meminta demokrasi. Semoga Allah SWT mengampuni dan memaafkan diri kita dan melimpahkan berkahnya pada kalian. Demi kehormatan dari Ia yang paling terhormat di hadrat ilahi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Syaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim